Welcome back di day yang selanjutnya. Saya sampai lupa day berapa nih. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, ini akan menjadi spoiler ya, akan menjadi video yang cukup panjang. Nah, karena spoiler dikit nih. Saya salah kalkulasi dan pakai malah ketambahan biaya materai 10.000. Nah, di sini ya skip posisinya masih merah di yang sebelah kanan dan tab sebelah kanan. Ini saya lagi nyari-nyari ya. INDX pertama tuh INDX. Nah, ya mohon maaf kalau ada suara roti ya kan. Tadi pas pick ke berapa gitu nggak ada apa-apa. Tapi pas mau ngerekam malah ada aja gitu ya. Nah, sini saya ngambil di 274. Pertimbangannya tuh karena powerbank-nya tuh masih ada ya kan. Nah, maupun ditebelin, tapi yang bawah itu juga ikut nebelin. Jadi saya ikut-ikutan ngambil di 274. Nah, taunya dikeprek. Nah, habis dikeprek kan saya niatannya mau cut loss nih. Habis ini dikeprek nih niatannya mau cut loss. Nah, kan cut loss. Tapi habis di cut loss ini spoiler aja terbang sampai ke 300. Kan kampret ya kan. Habis di cut loss terbang tapi nggak di cut loss malah turun, bayangin. Nah, di sini di Bima. Nah, di sini kacau sih. Habis cut loss nih biasanya kalau habis cut loss sekali sih mentalnya langsung kacau. Bima lagi aktif ya kan, tapi saya takut nih ada fake bid di terserah, maksudnya bitnya tuh rapi 1000 semua ya kan depannya. Nah, ini saya takutnya sih fake bid. Nah, tapi ini saya nggak nunggu sih. Ini intinya ini saya FOMO nih. Ngeliatin yang apa ya? Aku ngeliatin running trade karena cukup sepi ya untuk sekarang nih. Mungkin karena ya ISG lagi minor crash. Nah, ini bel lagi ARB. Tapi nanti ditarik lagi ya kan ke atas. Nah, Enzo. Nah, ceritanya tuh di apa ya? INDX itu kan saya cut loss terus terbang. Nah, itu ada dua kali itu saya cut loss malah terbang. Dan seharusnya yang terakhir tuh bisa jadi cuan, tapi malah tambah boncos gara-gara saya cut loss. Ada. Nah, ini di Sampola kelihatannya. Di Sampola. Saya cut loss di Sampola terbang nanti di yang selanjutnya. Apakah ikut terekam karena saya ngerekamnya cuma 1 jam pertama doang ya. Nah, ini udah ada koreksi, saya niatnya mau masuk dikit dipakai support resisten di chart. $119. Nah, pas ini dikeprek
kelihatannya nggak dapet sih, geprek tapi berhasil ditahan. Dikeprek tapi berhasil ditahan. Nah, sini saya juga mencari momentum baru ya kan, mencari momentum baru. Gimana sih cara yang bener ya kan, daripada jagain beberapa momentum doang nih. Pas kemarin-kemarin sih malah boncos ya kan, antara boncos dan nunggunya tuh lama banget. Mana sih yang koreksi dalam baru bisa tarik lagi gitu. Nah, ini seharusnya saya ambil di 121 dan ternyata kelihatannya tebelin kan, yang bawah itu juga ikut ditebelin. Niatnya sih yakin ya kan, yakin nih bakalannya naik, tapi ternyata yang atas tuh tambah tebelin jadi 3000-an, walaupun yang bawah tambah jadi 3000-an. Nah karena momentumnya tuh masih sell ya kan, sell kuat ya, akhirnya kelihatannya sih saya dikarungin nih. Nah, masih belum. Nah ini, nah ini saya kenapa nggak take profit nih? Bulunya tuh di situ, malah saya take profit di 124 karena saya pikir sih 125 tuh apa ya. Nah ini kan belin kan, sebenarnya sih ini pelajaran buat saya untuk 1-2 tick aja tuh udah cukup banget, karena yang harga bawah tuh pasti bantingnya di 123. Ini kalau misal nggak cepet dibanting ke kiri, berarti mending saya jual aja dah, nanti urusan naik lagi tuh belakangan. Nah ini akhirnya saya ngecek di order list ya, sesuai ekspektasi ini. Saya kira sih yang atas tuh semakin ditebelin, yang 123 itu semakin ditebelin kan ya. Nah, lumayan 28.500 dan ternyata 28.500 ngurangin lagi. Nah jadi kurang 12.500-an. Nah kita cari lagi supaya menutup cut loss. Nah sini bel, nah tadi kan bel ARB ya kan, bisa ditarik. Nah di sini saya takutnya sih kalau bel ARB nanti bisa dibuat ARB lagi ya kan, habis diangkat juga pasti bisa diturunin. Jadi saya mainnya hati-hati, tiba-tiba aja diangkat ke 284 habis ARB dan naiknya 15%. Nah dan ini saya lagi nunggu ya kan, nunggu sama nyari-nyari lagi yang bisa di trading, karena jujur ini menurut saya sih sepi ya kan, gak ada yang banting-bantingannya enak gitu, kayak rame banget. Nah sini tuh rame tapi sepi gitu, kelihatannya rame tapi sepi.
ini saya ngubah. Nah ini di sini tuh saya FOMO ya kan, FOMO nih. Saya nggak tahu, saya lupa kalau itu tuh Fitbit ya kan. Saya FOMO. Saya kira sih, nah ini, ini saya FOMO nih. Nah FOMO kan di 442. FOMO di 442. Pertimbangannya sih yang atas tuh kosong ya kan, 444, jadi setidaknya tuh saya bisa lah ya, apalagi bitnya tuh tipis. Ini walaupun tipis kan 300-an semua, dan yang 444 kan enggak ya kan. Nah, dan saya enggak TP lagi, bayangin. Saya enggak TP, saya serakah kan ceritanya. Nah, dibanting dan dibantingnya tuh kasar, langsung jeder gitu perpapan. Nah, ya kan dicabut, cabut keprak. Nah ini saya nggak mau cut loss. Pertanyaannya tuh kenapa ya? Kemarin tuh saya nggak mau cut loss cepat. Nah untungnya sih, dan untungnya minus lagi, balik lagi ke 36. Aduh. Nah kan nambah lagi, jadi tadi cuan yang di pola itu udah nggak berguna ya kan, karena kembali lagi ke awal, back to basic. Ini saya lagi menunggu momentum ya. Saya lagi menunggu momentum. Nah ini lagi saya nunggu momentum sambil cari-cari ya kan, nggak ada, maksudnya sedang mencari tapi nggak ada yang pas. Nah ini di sini sedang mencari. Nah videonya tinggal separuh nih yang saya edit. Nah ini hope nih liar nih, lagi naik langsung beberapa papan ya kan. Saya langsung mau ngecek tapi ya gitu, karena liar nih takutnya dikarungin nih kalau nggak fast ya kan. Nah di sini saya FOMO lagi.
Nah ini udah ada, nah tebelin. Di sini kelihatannya saya masuk dan tambah boncos deh. Nah, saya ragu mau masuk karena ya udah spam 1 lot nih, pertanda yang kurang baik ya kan. Spam 1 lot udah pertanda kurang baik. Nah ini saya mau ngecek IHSG ini di harga berapa sih, karena penasaran aja gitu ya kan. Saya kira bisa nih. Nah ini bimbangnya udah dicabut sesuai dengan prediksi ya kan. Nah, di sini saya nekat ngambil FOMO nih niatnya. Nah, FOMO. Nah, saya ngambil 20. Nah, saya kira akan ditebelin habis. Ini saya ngitung nih. Jadi kalau saya masuk di situ udah cuan berapa? Nah, kan enggak naik karena liburnya sebentar doang. Liburnya sebentar dan 268 ini tebel-tebelin terus. Nah, minus 4 ribuan. Pertamanya sih saya apa ya, kayak wah masuk kok cuman 20 lot nih. Nah, ternyata saya bersyukur nih masuknya cuman 20 lot. Nah ya sepi ya kan, meskipun bitnya nih asli tapi power bank-nya tuh udah nggak ada, power bank-nya tuh sepi gitu. Nah kan di jebret lagi. Nah ini sih singkatnya sih kelihatannya saya cut loss lagi. Nah saya masang di 276 dengan harapan sih nanti ya ada 276 hope-nya tuh karena tipis-tipis ya kan, tipis-tipis dan
264 266 ke bawah itu saya yakin asli. Nah, ini kalau rame sih pasti bisa nih ya. Nah, dan yang rame itu di Bell dan di Hope, dan saya tradingnya di Bima. Nah, ini saya nggak tahu sih apa yang merasuki pikiranku. Pikiran saya ini apa di saat-saat itu ya. Nah ini kembali lagi ke 268. Bisa lah ya saya bisa, pikirannya sih gitu. Udah nungguin lama tuh. Nah ini ya lama banget. Dan ini saya berani ngecek yang lain. Berani ngecek saham yang lain. Nah bayangin nih, kacau dah. Ini udah kacau saya sih jujur. Dan gak segera di TP loh, bayangin. Nah akhirnya saya cuan aja deh 4.000 doang. Untungnya masih bisa kembali profit gitu. Jadi Hope nih itu ya naiknya kenceng, takutnya nanti dan fake bitnya cukup tebel dan takutnya dikarungin. Nah itu udah lepas ya, udah lepas. Nah mau masuk tuh di 180. Nah tapi takut dikarungin karena tiba-tiba aja ya kan, dan saya malah masuk di 184 karena udah kesusun rapi dan dapatnya cuman dikit. Nah, karena udah gak bisa nih kelihatannya saya jual nih. Nah saya jual dan saya tarik tinggal 26.000 dan itu tinggal 8.400.000 ya kan transaksinya, total transaksinya. Nah di sini apa namanya, pemikiran saya sih ini udah saya hitung-hitung nanti paling enggak tuh di 9,8 lah. Nah
Nah, sekali lagi ini sepi dan ya karena mungkin masih ISG masih minoritas, mungkin ya jadi kayak gini ya, sepi. Nah, ini saya ngeditnya aja dan satu gatel ya, tangannya gatel. Sahamnya lepas masuk, sahamnya lepas masuk, maksudnya itu. Sahamnya banyak masuk lagi, masih punya uang mau masuk lagi, saya punya uang mau masuk lagi, gatel gitu. Nah, ini ARB ya, untung aja saya udah cut loss nih. Sebagai pembelajaran buat saya nih, jangan cepet-cepet mau masuk lah. Nah, ini pola nih saya mau masuk nih. 75 dapat, emang dapat. Nah, di sini pertimbangannya karena udah mendekati support ya kan tadi. Nah, ini saya mau TP di 119. Nah, dan sekali lagi saya serahkan. Dan saya memutuskan untuk belajar dari kesalahan untuk TP di 118. Nah, dan ternyata duer malah nambah jadi 32. Kok bisa? 22 nih 32 karena udah lebih dari 10 juta kan. Nah, karena udah lebih dari 10 juta maka kena biaya materai. Nah, ya terpaksa ya kan, terpaksa nih. Malah nambah 6.000 ya. Nah, ini pikiran saya sih wah, ini pas nih buat menambah momentum lah ya. Nah, tapi karena videonya itu cuma 1 jam teman-teman, saya ngerekamnya 1 jam. Nah, di sini adalah itu ya, punya saya minus 60.000 ya, minus 50.000 apa 60.000 ya, 60.000 kelihatannya. Nah, kenapa? Karena saya cut loss di WinR teman-teman. WinR ini kan tadi dari ARB dibangkitin lagi ya, untuk yang bahas kolom WinR dulu nih. Nah, itu ya kayak gitu, batik-batik di banting keras ya kan, habis naik volatil banget lah. Nah, ini kan langsung ARB nih, langsung ARB di kiri. Nah, ini sebagai pembelajaran buat saya juga sih, untuk tidak FOMO ya kan. Kuncinya sih tidak FOMO, tidak serakah, wait and see aja, saya yakin sih cuan sih. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa di day selanjutnya. Terima kasih.